Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini dalam ibadah secara virtual. Mari kita lebih semangat walaupun secara virtual, biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kita bersama pada hari ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Siapa memuji nama Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini. Kalau Tuhan mengizinkan kembali kami datang kepadamu dalam ibadah secara virtual, kami sungguh rindu memuji dan memuliakan namamu Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu basuh setiap kami dengan darah-Mu, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami rindu mempersembahkan pujian terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Siapa memuji nama Tuhan Ibu sekalian? Mari kita bersukacita memuji namanya. Kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Allah yang tidak sama dengan Allah orang lain. Dia Allah yang besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah. Mari katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita? Seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami akan terus datang kepadamu untuk memuji dan membesarkan namamu. Kuberikan segalanya Tuhan bagi Engkau, karena kami rindu Tuhan menyenangkan hatimu pada saat ini. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Katakan ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Ku datang kepadamu ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Kami mau taat dan setia kepadamu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Glory bagi-Mu di tempat yang maha kudus. Kami memuji Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Kami berdoa, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan ajarlah kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, agar kami boleh hidup melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku. Setiap orang dalam
hidup ini pasti ingin menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung. Namun hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Musa. Di Alkitab, Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, saudaraku. Kita akan belajar dari kehidupan Musa, bagaimana ia mengubah rencana hidup dari sukses kepada signifikan. Apa itu signifikan? Signifikan artinya penting, yang bernilai. Musa adalah seorang yang mengubah rencana hidupnya dari kesuksesan kepada kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bernilai, saudaraku. Musa berkata hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan ia memberikan nasihat kepada kita, suatu doa kepada Allah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami punya hati yang bijaksana. Saudaraku, kalau kita pelajari kehidupan Musa, Musa itu hidup bisa dibagi menjadi 3 babak, saudaraku. Dari bayi sampai umur 40 tahun, dia menjadi seorang pangeran. Itulah babak di mana dia menjadi seorang yang I'm somebody. Aku seorang yang penting. Kemudian umur 40 tahun sampai umur 80 tahun, ia mengalami proses pembentukan Tuhan. Ia tinggal di tanah Midian sebagai seorang pengungsi, seorang penggembala domba. Di sana dia dibentuk Tuhan menjadi I'm nobody, aku bukan siapa-siapa. Bahkan ketika Tuhan datang untuk memanggil dia berkata, aku tidak pandai bicara. Dia sudah merasa I'm nobody, aku bukan siapa-siapa. Namun umur 80 tahun, sejak Tuhan ketemu sama dia, sampai umur 120 tahun, ia dipakai Tuhan luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Signifikan. Dia masuk ke satu babak yang kita sebut adalah babak di mana Tuhan itu segalanya buat Musa. God is everything. Jadi dari kehidupan I'm somebody berubah menjadi I'm nobody, kemudian dia menjadi orang yang mengatakan God is everything. Tuhan itu segalanya. Kita pelajari dari kehidupan Musa, saudaraku, karena Musa adalah seorang yang hebat. Hidup ini bukan hanya mengejar kesuksesan, saudaraku. Ada yang lebih penting dari kesuksesan, yaitu bernilai, berharga, terutama di mata Tuhan. Musa adalah seorang yang berharga kehidupannya di mata Allah. Bahkan ketika ia mati, mayatnya saja diperebutkan oleh iblis dan malaikat. Dan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa juga di sana ada bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Sampai hari ini kehidupan Musa dirayakan oleh miliaran manusia dari generasi ke generasi. Kisah hidupnya dibukukan, dibikin nyanyian, difilmkan, menginspirasi begitu banyak orang. Mari kita pelajari kehidupan Musa, saudaraku. Kita pelajari Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat ke-29. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan mas Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudaraku, belajar dari Musa bagaimana ia mengubah rencana hidupnya dari sukses kepada signifikan, kehidupan yang bernilai. Yang pertama, Musa menyadari identitas dirinya. Saudaraku, di ayat 24 dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Setelah dewasa artinya setelah Musa punya kematangan untuk mengambil keputusan. Ia menolak disebut anak putri Fir'aun. Kenapa ia menolak disebut anak putri Fir'aun? Musa itu adalah seorang keturunan Ibrani. Ketika Musa masih kecil, masih baru dilahirkan,
Orang-orang Israel, orang Ibrani di tanah Mesir sedang mengalami penindasan yang luar biasa oleh Firaun. Firaun takut bangsa Israel makin banyak, jadi Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, orang tuanya Musa, ketika Musa dilahirkan, ia melihat bayi ini sangat elok. Orang tuanya ingin menyelamatkan Musa. Lalu Musa ditaruh di sebuah keranjang, dihanyutkan. Dan akhirnya diangkat anak oleh seorang putri Firaun. Karena itu dinamai Musa, orang yang diangkat dari dalam air. Musa diadopsi oleh putri Firaun, dibesarkan di istana, saudaraku, menjadi pangeran. Nah, saudara bisa bayangkan, Musa dari bayi sampai umur 40 tahun tinggal di istana, menjadi seorang pangeran, anak putri Firaun. Tapi firman Tuhan mengatakan setelah dewasa, karena iman, Musa menolak disebut putri Firaun. Padahal Musa hidupnya enak, udah jadi pangeran, saudaraku. Namun dia menyadari bahwa ia bukan keturunan Mesir. Ia adalah keturunan orang Israel. Keturunan Amram, Yokebed, suku Lewi, umat kepunyaan Allah. Yang beribadah kepada Allah Yahweh. Ketika dewasa karena iman, Musa menolak disebut orang Mesir. Menolak disebut anak putri Firaun. Ia menyadari dirinya sebagai umatnya Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Ia menolak untuk disebut anak putri Firaun karena ia menyadari ia bangsa yang kudus. Dia keturunan Israel, keturunan Abraham, umat perjanjian Allah. Saudaraku, kehidupan yang bernilai itu dimulai ketika seseorang menyadari siapa dirinya di dalam Kristus. Who am I? Siapakah aku di dalam Kristus? Orang yang menyadari siapa dirinya di dalam Kristus, ia akan mengalami perubahan hidup, saudaraku, ke arah signifikansi. Menolak untuk menjadi anak dunia ini. Menolak untuk menjadi anak kegelapan. Menyadari saya ini anak Tuhan, saya anak terang. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak aku terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku, Roh Allah tinggal dalam diriku. Aku dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Aku hidup sebagai anak Allah. Aku hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan sudah pindahkan aku dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib. Aku bukan anak kegelapan, aku anak terang. Itulah identitas diri, saudaraku. Sadari siapa dirimu di dalam Kristus. Itu akan mengubah hidupmu. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Musa adalah Musa memilih prioritas yang benar. Ia mengutamakan apa yang harus diutamakan. Mari kita baca ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudaraku, Musa memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Bagaimana dengan saudara? Musa lebih memilih penghinaan karena Kristus sebagai kekayaannya lebih daripada harta Mesir. Bagaimana dengan Anda? Saudaraku, mengapa banyak orang hidupnya prioritasnya di dunia ini saja, saudaraku. Banyak orang Kristen hidup mengejar kesenangan duniawi. Mengejar harta duniawi, saudaraku. Bahkan ada orang-orang yang berkarir dalam ladang Tuhan pun, melakukan pekerjaan gerejawi, tapi ujung-ujungnya hanya sekedar aktualisasi diri. Dari founder, akhirnya berubah jadi owner. Ingin menikmati kekuasaan, harta. Makanya ada
Pemimpin-pemimpin gereja yang ribut soal aset gereja. Sampai sidang pengadilan, saling tuntut menuntut. Kenapa? Karena hartanya di dunia ini. Padahal Tuhan Yesus berkata, kumpulkan hartamu di sorga, jangan di bumi ini. Musa adalah seorang yang memikirkan perkara-perkara di atas, bukan di dunia ini, saudaraku. Kenapa Musa punya prioritas melebih pentingkan perkara surga daripada dunia, saudaraku? Dikatakan, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa mengerti bahwa Allah yang ia sembah adalah Tuhan pembalas. Tuhan yang akan balas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Saudaraku, kita harus ingat, ada tahta putih, ada tahta pengadilan Kristus. Akhirnya saudaraku, semua orang akan berdiri di hadapan tahta putih itu untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Di tahta putih nanti akan dibuka kitab. Orang-orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke neraka. Di tahta putih itu, tiap orang diminta pertanggungjawabannya. Hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan, kau gunakan untuk apa? Kemudian, bagaimana respon seseorang kepada Kristus yang adalah anak Allah, yang diutus oleh Tuhan Allah ke dunia menyelamatkan manusia. Kalau orang menolak Kristus, ia akan binasa. Di tahta pengadilan Kristus, saudaraku, dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau baik, dapat upah, dapat pahala dari Tuhan. Kalau jahat, dia akan mengalami kerugian besar. Dia tetap diselamatkan, tetapi diselamatkan seperti dari dalam api. Semua pekerjaannya habis terbakar. Rugi, saudaraku. Mari saudaraku hidup takut akan Allah. Mari kita hidup berkenan kepada Allah. Belajar seperti Musa, memilih prioritas yang benar dalam hidup ini. Jangan sibuk dengan urusanmu sendiri di dunia ini, saudaraku. Mulai belajar memikirkan perkara-perkara di atas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kumpulkan hartamu di sorga, bukan di dunia ini. Mana prioritasmu? Surga atau dunia? Mana prioritasmu? Kesenangan dunia atau melakukan kehendak Allah sekalipun harus menderita? Apa prioritasmu? Harta dunia atau harta surgawi? Mari kita belajar dari Musa, saudaraku. Kalau kita ingin punya kehidupan dari sukses menuju signifikan, keberartian hidup, kita harus punya prioritas yang benar dalam hidup ini. Dahulukan kerajaan Allah, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Amin. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar dari Musa adalah Musa seorang yang bertanggung jawab melakukan kehendak Allah. Ayat 27. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Mengapa Musa meninggalkan Mesir, saudaraku? Ada satu peristiwa di mana orang Israel waktu itu ditindas oleh orang Mesir, dianiaya oleh orang Mesir, dan Musa membela orang Israel itu. Dia pukul orang Mesir itu, terjadi kecelakaan, orang Mesir itu mati, saudara. Musa tahu resikonya kalau dia menolong orang Israel. Dia kan pangeran Mesir. Jangan sampai dia berpihak kepada orang Ibrani, orang Israel. Namun ia membela orang Israel. Ia peduli kepada nasib saudaranya, sebangsanya. Bisa saja Musa berdiam diri, saudara, cari aman kan. Dia seorang pangeran Mesir, ya pura-pura aja nggak tahu. Tapi Musa bukan seperti itu. Ia ngerti kehendak Allah. Kehendak Allah adalah Tuhan Allah mau membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir. Ia ngambil tanggung jawab. Ia peduli, saudaraku. Lain dengan sifatnya Kain, egois. Ketika Kain melihat saudaranya diterima persembahannya oleh Tuhan Allah, iri hati, lalu ia membunuh Habil, adiknya. Kemudian datang firman Tuhan, Kain, di mana adikmu Habil? Lalu Kain menjawab Tuhan, memangnya aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Egois, saudaraku.
Hati-hati saudara, di dunia ini ketika orang hidupnya hanya untuk memikirkan diri sendiri, maka ia tidak akan mengalami kehidupan yang bernilai. Kehidupan yang bernilai dimulai ketika kita ambil tanggung jawab. Jangan berdiam diri ketika kita melihat umat Allah sedang membutuhkan, di mana kita bisa bertindak melakukan sesuatu, saudaraku. Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang dari kematian, datang sama Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali. Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Kedua kali Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus tanya sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka menangislah Petrus. Dia menjawab, Tuhan engkau tahu hatiku, aku mengasihimu. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Saudaraku, kalau engkau mengasihi Tuhan, buktinya adalah engkau harus peduli dengan jiwa-jiwa, saudaraku. Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Bersediakah engkau mengambil tanggung jawab untuk melayani jiwa-jiwa? Kehidupan yang signifikan dimulai ketika kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita ambil tanggung jawab untuk peduli. Kita mengambil tindakan, apa yang harus saya lakukan dengan hidup ini. Saya harus peduli kepada saudaraku. Saya harus berbuat sesuatu untuk kebaikan, untuk kepentingan Kristus, kepentingan tubuh Kristus. Layani Tuhan dengan melayani tubuh Kristus, saudaraku. Melayani saudara-saudara kita. Itu yang signifikan. Kalau engkau ingin menyenangkan Tuhan, persembahkan hidupmu, konsekrasikan hidupmu, melayani Tuhan melalui tubuh Kristus yang mistis, melalui gereja Tuhan. Yang keempat, kita belajar dari Musa, saudaraku. Bagaimana ia berubah dari kehidupan yang sukses menuju signifikan. Ia bertekun dalam iman. Kita baca di ayat ke-27, Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, see the unseen, melihat yang tidak kelihatan. Perjalanan iman Musa yang bertahan akhirnya membuat Tuhan menampakkan diri pada Musa, memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, saudaraku. Di ayat 28 dikatakan, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saat Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan membunuh semua anak-anak sulung Mesir. Dan Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen, ambil anak domba, sembelih, lalu darahnya percikan di atas pintu rumahmu. Supaya nanti ketika malaikat pembinasa anak sulung lewat, kebinasaan tidak terjadi di rumahmu. Jadi ketika malaikat lewat, lihat ada darah anak domba di pintu, dioleskan. Maka Tuhan lewat, Pesah, Passover. Tuhan melewati, ada keselamatan di rumah itu. Demikian saudaraku, kita sebagai umat perjanjian baru, Kristus adalah anak domba Paskah kita. Kristus sudah mati bagi kita. Kita makan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan roti dan anggur. Bertekun dalam iman sampai akhir, saudaraku. Maka kita akan mengalami keselamatan. Berikutnya ayat 29 dikatakan, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi ketika Musa membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir, saudaraku, ternyata mereka dikejar oleh pasukan Mesir. Sehingga di tepi laut tidak ada jalan. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan musuh. Mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan Tuhan perintahkan, angkat tongkatmu Musa, belah lautnya. Dan Musa mengangkat tongkatnya, belah laut itu, dan mereka berjalan
di tengah laut yang sudah kering itu. Karena ketika musuh mengejar mereka, laut kembali menyelubungi pasukan Mesir itu, mereka binasa. Saudaraku, dalam hidup ini, ketika kita bertekun dalam iman, tetap percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Pasti ada mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bertekun dalam iman, bertahan dalam iman. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, saudaraku. Hidup dengan pelihara iman dan senantiasa taat kepada Tuhan. Biarlah kita boleh berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan bagiku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Bukan hanya kepadaku saja, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Mari saudaraku, kita belajar dari kehidupan Musa. Bagaimana ia berubah, mengubah rencana hidupnya dari kesuksesan kepada signifikan, hidup yang bernilai. Dimulai dari sadari siapa dirimu di dalam Kristus. Yang kedua, miliki prioritas yang benar dalam hidup. Pikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi ini. Cari kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, tanggung jawab. Lakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Yang keempat, saudaraku, bertekun dalam iman. Pelihara imanmu sampai hari terakhir di muka bumi ini. Mencapai garis akhir, finishing well. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari kehidupan Musa, Tuhan. Kami juga ingin, Tuhan, kehidupan kami boleh bernilai, bermakna, terutama dalam pandangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh percaya kepada Kristus. Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahwa setiap kami yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena itu kami tidak mau lagi hidup dalam kegelapan. Kami mau hidup sebagai anak-anak terang. Hanya menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Beri kami anugerah-Mu Tuhan supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan memilih yang benar. Punya prioritas hidup yang benar. Yaitu memikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi ini. Mengumpulkan harta di sorga, bukan di dunia ini. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mau ambil tanggung jawab Tuhan. Kami tidak akan berdiam diri. Kami tidak akan pura-pura tidak tahu. Kami mau melayani Tuhan dan memberikan hidup kami Tuhan untuk melayani tubuh Kristus. Peduli kepada sesama kami. Melakukan sesuatu karena tindakan kasih. Dan kami juga mau bertekun dalam iman. Hingga garis akhir. Kami mau bertandingan dengan baik sampai mencapai garis akhir. Memelihara iman kami. Karena kami tahu Engkau akan memberikan kepada setiap kami mahkota kebenaran. Kami rindu kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami boleh memuliakan Tuhan. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus menuntun kami di jalan Tuhan. Biar hidup kami jalani dengan kehidupan yang bermakna, bernilai, signifikan. Kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, saat kami boleh hidup melakukan kehendak Allah. Kami semua boleh mengalami kebenaran, kuasa, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus. Tuhan menjamah tiap umat-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Bethel Indonesia, kiranya Tuhan memberkati. Pengurus di pusat, daerah, khususnya hamba-Mu Pak Satria, Ketua BPD Jawa Barat, Tuhan beri hikmat. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak, bersama cabang ranting, Tuhan memberkati tim pelayanan ada, seluruh umat-Mu Tuhan. Karuniakan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat setia kepada-Mu, agar kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Bogor,
kota di mana kami tinggal, biar ada shalom Tuhan turun di kota ini. Kami berdoa buat Indonesia, datang kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia ini, jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, pejabat-pejabat pemerintah, juga wakil-wakil rakyat di DPR, DPRD, orang-orang yang ada di yudikatif, kehakiman, kejaksaan, TNI, Polri, semua pejabat-pejabat pemerintah, berikan hati yang takut akan Tuhan. Biar mereka boleh memerintah dengan adil dan benar. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu atas seluruh bumi ini. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.